Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang mobile ini. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang array dan lain-lain, tentang conditional dan looping, saatnya kita sekarang belajar tentang konsep Android Multiview, skema, routing statis, dan routing dinamis. Jadi multiview itu konsep di mana sebuah aplikasi memiliki banyak view. Sebenarnya ini yang kemarin bentuknya stack gitu ya, bentuknya di stack gitu ya, ditumpuk kayak kartu itu loh. Jadi view ditumpuk view 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 view. Jadi kalau di sini, jadi contohnya gimana ya, nanti kita contohkan ya. Saat menulis maka pasti berhubungan dengan jenis view. Jadi viewnya di framework 7 itu ada, jadi di teori 2 nggak saya buka ya masalahnya, nggak bisa lihat, nanti teman-teman lihat sendiri ya. Jadi ada view main yang pertama itu sama home. Setelah itu baru ada view-view yang lain ya, pages-pages yang lain. Jadi yang pertama pastinya ada view-nya itu main sama home. Ini ya, view main, view home, terus ada secondary JS dan non JS. Itu yang kemarin dibahas ya. Jadi ada macam-macamnya view itu seperti ini. Yang ada JS-nya itu berarti di bawahnya ada script-nya, yang tidak itu tanpa script. Gitu. Ini space aplikasi, tapi mungkin juga space dari memorinya teman-teman ya. Karena kita buka beberapa halaman, sebenarnya kayak kita buka. Jadi konsepnya, entar kita belum selesai materinya. Kita selesaikan dulu baru kita coba ya. Jadi ada view main, view home, terus ini secondary-nya terdiri dari JS dan non JS. Nah, pertama kali pasti ngakses view main alias index.html itu ya. Di index.html ada view main, terus dari view main ini otomatis manggil juga home. Kemudian baru manggil view-view yang lain. Jadi kalau dalam view main ini ya indeksnya itu ya index.html. Berarti keseluruhan itu ada di situ, bisa ngakses ke yang lain, ada link-link ke yang lain. Jadi ada file JavaScript itu yang utama-utama ada di situ kan ya, di indeks. Terus kemudian uh, fungsi-fungsi bisa ditaruh di situ, tapi juga bisa ditaruh di secondary view gitu ya. Kemarin kita bisa pakai export gitu ya. Terus kemudian, oh belum mungkin ya teman-teman, belum ya, saya lupa. Nanti kita bahas deh. Nah, yang home sendiri itu kan cuma tampilan saja, beranda yang muncul pertama kali apa. Jadi kalau indeks itu mempersiapkan semuanya gitu ya, kemudian manggil home. Nah, home-nya itu tampilannya. Dan di sebagai routing awal. Yang mana itu yang garis miring nih ya. Kalau Anda lihat di routing, yang home itu yang Aniata sendiri ditaruh di pad garis miring itu. Terus kemudian view secondary ini untuk halaman-halaman lain atau view yang bukan beranda yang diakses menggunakan routing itu. Ya, menggunakan logic atau tidak itu artinya ada JavaScript-nya atau tidak itu. Jadi kurang lebih gini ya, view main, view home, dari home ini bisa ke secondary mana gitu ya. Jadi main itu file-file yang dibutuhkan di load, baru kemudian load home-nya. Nah, ini yang kemarin saya bilang stack gitu ya. Jadi kayak tumpukan kartu. Nah, ini view-nya ini dibuat seperti ini. Yang mana artinya view-nya sebenarnya tidak ditutup ya. Jadi beberapa halaman itu sebenarnya dibuka bersamaan tapi tidak
dimunculkan di layar, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya contohnya ini ya, ini misalnya halaman home kan ya. Nah, home ini nggak akan jalan kalau nggak ada indeks tadi ya. Kita buka indeksnya. Ya ini kan ada CSS-nya di load, JavaScript-nya di load, baru dia ngeload home-nya. Terus kemudian dari home ini kita bisa pergi misalnya ini ke array online. Nah, ketika kita buka array online ini, bukan berarti yang home tadi hilang kan, tetap ada, cuma nggak kelihatan, dan itu disimpan di memori. Kalau kita tutup ini, kita kembali ke view sebelumnya. Ini ya, view sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini contohnya lagi, kalau saya lanjutkan ke halaman berikutnya lagi, nah, dua view yang tadi, home dan array tadi, masih ada. Kalau saya tutup ini, kita kembali ke sebelumnya, yaitu array. Terus ini saya tutup, kembali ke sebelumnya, yaitu home. Jadi kurang lebih seperti itu tentang stack dari view. Lalu untuk menggunakan view tersebut kita butuh routing ya teman-teman. Routing itu ya sama kalau Anda pernah belajar CI ya tetap ya bagaimana cara mengakses sebuah halaman supaya tidak salah gitu ya. Jadi nama dari pemanggilnya bisa beda dengan nama dari filenya sendiri. Misalnya nama manggilnya adalah A, nama filenya adalah belajar mobile misalnya, .html. Nah, nggak ada masalah di situ. Ya, jadi menggunakan bantuan htaccess, makanya itu butuh dijalankan di server. Jadi alasannya kenapa harus jalan di server itu karena htaccess-nya ini sebenarnya teman-teman. Kalau nggak ada htaccess-nya sebenarnya bisa saja jalan di non non server. Nah, roots-nya itu sebenarnya adalah sebuah variabel. Anda sendiri sudah pernah tahu di contohnya di PHP sudah ada variabel yang dibuat oleh PHP dan nggak bisa kita rubah. Nah, ini adalah roots ini variabel yang sudah disiapkan bukan oleh JavaScript-nya, tapi disiapkan oleh framework 7. Dan ini perlu atau hampir wajib gitu ya untuk kita rubah-rubah sesuai dengan halaman-halaman yang kita buat. Ini ya variabel dengan nama roots gitu. Terus kita bisa buat roots-nya ini di variabelnya langsung di indeksnya langsung, nggak masalah. Misalnya di indeks ini di bawahnya Anda membuat script, di dalamnya ada roots dan lain-lain langsung ditulis di sini boleh, atau boleh ditulis di eksternal ini. Jadi ini kan ini file JavaScript sendiri, isinya roots lah, boleh pakai cara yang mana. Cuma kalau ditaruh di sini semua ya kepanjangan ya, yang buka ya males baca, nyarinya bingung dan lain-lain. Itu. Jadi roots ini kalau Anda copy ke situ bisa ya, ini saya copy misalnya ke sini. Nggak ada masalah, tetap jalan. Tapi yang ini ya nggak dianggap ya. Berarti yang ini nanti dihapus yang di roots ini ya. Roots.js-nya dihapus gitu ya. Tapi mungkin sebaiknya dipisah gitu tadi ya. Kita kan belajar modular. Maka itu sebaiknya dipisah aja biar gampang kalau mau membetulkan, mau mengganti dan lain-lain sudah ada pada tempatnya. Terus kemudian ini ya variabel routing itu yang tadi. Routing pertama dan terakhir, lalu tag template kita bahas satu-satu. Variabel routing itu yang tadi ya. Ini sudah kita bahas, nggak usah kita bahas lagi. Kita ke yang berikutnya ya. Yang pertama ini adalah home teman-teman. Harus home, yang garis miring saja itu ya. Jadi petik garis miring, petik. Itu harus home. Ini, jadi yang pertama. Terus yang terakhir, ini harus ya halaman apa yang muncul ketika tidak ditemukan nama halamannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, bentar, kita tambah besar dulu. Oke. Terus sampai mana tadi? Oke, jadi gitu ya. Jadi yang titik bintang ini adalah menandakan kalau halamannya nggak ketemu. Nah, ini halaman apa yang kita buka gitu. Jadi nggak harus ini ya teman-teman, bisa Anda buat sendiri halamannya, gambarnya,
backgroundnya dan lain-lain bisa Anda buat sendiri. Halaman 404 ini kurang lebih seperti itu. Nah, variabel tag template. Jadi template ini ada view yang pakai template, ada view yang tanpa template. Berhubungan dengan penggunaan sintaks JavaScript gitu ya. Jadi ini pertama tentang penggunaan template dan kedua JavaScript. Dua-duanya itu mempengaruhi ya. Dalam konsep routing, jika fitur tersebut menggunakan tag template, maka path file menggunakan komponen URL. Gitu ya. Jadi kalau ada di dalam, jadi kemarin sempat ada yang tanya, kenapa kok saya ganti jadi URL nggak jalan, atau saya pakai URL saya ganti pakai komponen URL nggak jalan. Nah, salah satunya kemungkinan ya, kemungkinan Anda salah tulis sebenarnya. Soalnya ketika di dalam HTML ini saya coba ganti-ganti ya, ini saya ganti jadi URL, atau yang harusnya tanpa template kan berarti harusnya pakai URL, saya pakai komponen URL, itu tetap jalan, nggak ada masalah. Nggak jalannya mungkin ketika sudah dipindah pakai Cordova jadi sebuah exe itu ya. Karena itu kemungkinan ada salah tulisnya sih, entah komponennya penulisannya ada yang kurang lengkap dan bagaimana. Ya, tapi ini juga berhubungan dengan sintaks penggunaan JavaScript pada view tersebut ya teman-teman. Jadi template iya, tapi juga berhubungan dengan JavaScript-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini komponen URL berarti harusnya pakai template kan ya teman-teman. Ke dalam halaman home. Kita buka home, belum buka. Kita buka dulu home-nya. Nah, di atas ini harusnya ada template seperti ini ya teman-teman. Itu untuk yang komponen URL, U-nya besar ya teman-teman. Kalau URL saja kalau nggak salah kecil semua. Mungkin itu yang salah diketik oleh teman-teman. Mungkin seperti itu. Jadi kalau nggak ada template-nya tadi yang nggak usah. Ya ini ya. Kalau URL package 404 tuh berarti package 404 ini tidak ada template-nya. Mari kita cek ya. Di roots kita ini package garis miring halamannya adalah 404.html. Kalau kita buka 404-nya ya nggak ada template-nya ya, dan nggak ada JavaScript-nya juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang nggak kita pakai, kita tutup dulu. Kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan komponen URL tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ini harus home, yang terakhir ini walaupun nama filenya nggak home ya, tapi ini yang akan muncul pertama kali ketika aplikasinya dijalankan. Lalu yang terakhir ini harus apa yang akan muncul ketika tidak ditemukan halaman-halaman yang lain di atasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang routing statis dan routing dinamis. Routing statis itu apa? Routing statis itu routing yang pindah halaman saja. Jadi kita pindah ke halaman lain, mengakses view sudah. Contohnya, ya ini, halaman 404. Terus, ini kita pindah ke home. Terus array online yang pernah kita coba di praktikum juga. Ini statis, jadi kita hanya pindah halaman, tidak membawa nilai, tidak membawa value, tidak membawa variabel. Gitu ya. Contohnya ini sama aja dengan yang di atas tadi. Hanya berisi nama, cara manggilnya ya. Jadi path-nya diisi dengan cara manggilnya, garis miring cara panggilnya apa. Misalnya home, garis miring lagi untuk penutup. Jadi seperti itu. Komponen URL-nya diisi dengan filenya gitu ya. Jadi ini cara manggilnya. Kalau ini ya otomatis ketika nggak ditulis apa-apa namanya berarti pergi ke home. Kalau CC berarti dia akan pergi ke halaman hitung gitu dan seterusnya ya. Nggak ada masalah di situ. Sekarang yang dinamis bagaimana? Yang dinamis itu membawa nilai ya teman-teman. Jadi mengirimkan nilai ke view berikutnya. Itu. Caranya ada dua, menggunakan params dan query. Yang params itu bagaimana? Ini menggunakan segmen path.
Ini caranya mirip URI segment pada web berbasis framework CodeIgniter, jadi mirip-mirip ya, walaupun jadi ya apa ya, tempatnya itu disiapkan di dalam routingnya. Contoh ini kita punya routing, cara manggilnya gimana? Kita ngetik fr, kita akan pergi ke halaman form.html ini ya teman-teman. Nah, tapi kita bawa nilai nih, titik dua apa, titik dua apa, titik dua apa, gitu ya. Jadi kalau kita nulis ini kita sudah siapkan di dalam routingnya ada 3 buah variabel yang akan menampung, yaitu ID, nama, dan nilai. Diawali dengan titik dua ya teman-teman. Jangan lupa titik duanya. Nah, kalau ngisi gini gimana? Jadi kalau kita ngirim kita punya link, kalau kita klik ini akan pergi ke halaman FR, membawa nilai ID 07, namanya Ahmad, dan apa yang terakhir tadi? Nilainya 88. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cara yang dengan mempersiapkan di routingnya ya. Nah, kita manggilnya gimana nih? Bisa pakai app, titik views, titik main, titik router, titik, mungkin agak panjang seperti ini ya teman-teman. Mungkin yang perlu diperhatikan ini params-nya nih ya. Jadi cara pertama ini pakai params. Jadi bisa ditampilkan pakai console log atau bisa ditampilkan pakai ya elemen HTML lainnya ya teman-teman. Nah, bisa juga pakai ini ya, props ID, props nama, props nilai yang lebih singkat. Kalau tadi kan jang app, views, main, router kan panjang. Jadi kurang lebih seperti itu. Mau pakai yang mana ya? Ya terserah deh. Nah, sekarang pakai yang cara query. Kalau tadi param, ini yang query. Ini tanpa menyiapkan di routing ya. Jadi di routing tinggal ditulis saja cara manggilnya adalah dengan fr, linknya itu ke fr, nanti akan pergi ke form.html, gitu aja. Terus ketika di sini ini sama kayak menggunakan get di dalam pemrograman web atau HTML ya teman-teman. FR, tapi ini ada tanda penutupnya, jadi ini halaman yang dituju, membawa apa? Pakai tanda tanya. Bawa apa? Bawa nilai ID sekian, dan ini penulisannya sama dengan get ya. Nama ini dan nilai adalah ini. Oke, bisa seperti itu ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan, hati-hati kalau Anda ngirim nilai-nilai ini, jangan ada nilai yang mungkin ada garis miringnya atau tanda-tanda yang tidak dikenal apa ya, dianggap sebagai kode. Garis miringin dianggap sebagai kode kan, bahwa oh ini sebuah folder FR itu misalnya dianggap seperti itu. Kalau ini Ahmad ini ada garis miringnya lagi, nah mungkin bingung, yang framework 7-nya juga JavaScript-nya bakal bingung baca apa sih itu gitu ya. Cara manggilnya apa? Sama tadi sebenarnya, app, titik views, titik main, titik router, current root. Nah, cuma kalau tadi itu param, ini pakai query gitu aja. Mungkin ini lebih memudahkan buat teman-teman ya. Jadi Anda nggak usah nyeting di root, tapi di sini harus diketik ya. Ini oh ini ID, oh ini nama, oh ini nilai, kurang lebih seperti itu. Harus diketik setiap kali Anda membuat link. Kalau tadi disiapkan di routingnya sekali saja, Anda ngirim nggak usah nulis lagi. Oh 07 ini adalah ID, nggak usah, langsung aja 07 dan seterusnya. Dan pakai garis miring ya. Kalau di sini kan pembedanya pakai dan. Ya, variabel 1 dan variabel 2 dan seterusnya. Kalau tadi kan langsung 07 garis miring Ahmad garis miring 88. Jadi gitu teman-teman. Lah, kok nggak ada cara singkatnya untuk manggil? Ya, nggak tahu. Jadi ya agak panjang manggilnya ya. Nah, nilai ke view berikutnya, selain pakai routing dinamis, kita juga bisa pakai local storage. Kemarin saya lihat ada yang sudah belajar local storage. Nggak tahu sudah diajari oleh Mbak Novi atau belum. Ya, ini referensi-referensinya, silakan dibaca. Ya, intinya kita belum belajar local storage-nya ya teman-teman. Tapi kita bahas berarti nanti setelah UTS. Nah, local storage ini bisa digunakan untuk menyimpan data di dalam device Anda. Kalau di sini berarti di dalam komputer ya, bukan di server. Jadi ada 2 cara nyimpennya ya, bisa di
lokal atau di server. Kurang lebih seperti itu kita pelajari berikutnya. Ya enggak apa-apa, kalau memang praktikumnya lebih jauh dari sini ya enggak apa-apa. Saya akhiri aja sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.